Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi antropologi dan sosiologi. Yang pertama, antropologi. Secara istilah, antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos, yang artinya manusia, dan logos, artinya ilmu. Secara etimologis, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Antropologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari segala tingkah laku manusia, mulai dari evolusi, perilaku, komunikasi, sosialisasi, hingga adaptasi dengan lingkungannya. Antropologi juga sering dianggap ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, hubungan manusia dengan kebudayaannya. Intinya, antropologi adalah ilmu yang membahas tentang yang pertama, asal mula manusia sekaligus bagaimana perkembangannya secara biologis. Dua, terjadinya keanekaragaman atau ciri fisik dari manusia. Tiga, terjadinya perkembangan serta mengapa terjadinya muncul berbagai bahasa. Empat, tersebar luasnya di seluruh dunia tentang asas-asas masyarakat berdasarkan suku bangsa. Menurut para ahli Kodjaraningrat, antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia secara umum dengan mempelajari keanekaragaman warna, bentuk, fisik dari masyarakat dan kebudayaannya. Yang pertama, antropologi fisik berarti mempelajari perkembangan manusia berdasarkan evolusi dan biologisnya. Antropologi fisik ini dilakukan dengan cara melacak kehidupan dari masa lalu. Tujuannya untuk mencari tahu proses awal perkembangan manusia sampai bisa menjadi makhluk sosial seperti sekarang ini. Seperti melakukan penelitian terhadap fosil zaman purba. 2. Antropologi budaya merupakan studi yang membahas tentang kebudayaan dan cara hidup manusia di lingkungan masyarakat. Ruang lingkup sosial ini terbagi 3, yaitu arkeologi, linguistik, etnologi. 3. Antropologi budaya menekankan 4 aspek, yaitu yang pertama, hubungan antara kebudayaan dengan kekuasaan. 2. Tentang bahasa di dalam antropologi budaya. 3. Pemikiran individual yang terjadi antara kepribadian dengan kebudayaan. 4. Pertimbangan politik. Keempat, antropologi psikologis merupakan sebuah studi mengenai fenomena psikologis manusia, mempelajari tentang karakter dari masyarakat. Antropologi psikologis juga menjelaskan pengalaman yang didapat dalam lingkungan manusia. Di lingkungan sosial berdampak pada pembentukan karakter. Yang pertama, pendekatan ilmu antropologi. Yang satu itu holistik, dilakukan secara menyeluruh, artinya meneliti suatu permasalahan di dalam sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Pada umumnya dilakukan penelitian lapangan yang membutuhkan waktu yang lama. Kedua, mikro. Mikro dalam ilmu antropologi berarti konsekuensi terhadap penerapan antropologi holistik. Artinya, seorang antropologi dituntut untuk bisa mempelajari masalah dalam kehidupan sosial budaya masyarakat secara detail dan terperinci. 3. Semiotik berfokus pada pemahaman dari kehidupan sesuai dengan apa yang telah diinterpretasikan oleh peneliti dari berbagai sudut pandang. Semiotik juga sering digunakan, meskipun pada prakteknya metode yang digunakan berbeda-beda, namun metode ini dilakukan dengan kualitatif dan observasi. 4. Kooperatif. Kooperatif dilakukan dengan membandingkan. Pendekatan ini menjadi metode yang bisa digunakan untuk meneliti awal sejarah. Metode komparatif terus berkembang karena di dalam ilmu antropologi
masyarakat memiliki warna dan bentuk yang beraneka ragam. Metode komparatif bekerja dengan menggunakan satu atau sejumlah masalah sosial budaya seperti kebudayaan suatu suku bangsa. 5. Behavioristik. Metode behavioristik nyaris sama dengan metode komparatif, yaitu sama-sama membandingkan. Metode behavioristik juga bersifat komparasi atau membandingkan dari tingkah laku masyarakat dari berbagai macam. Metode ini bekerja dengan cara menggunakan kombinasi dari psikoanalisis, learning theory, dan juga antropologi budaya. Selanjutnya pembahasannya adalah sosiologi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sosiologi mempunyai arti sebagai pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Sementara secara harfiah, sosiologi berasal dari gabungan dua kata, yaitu socius dalam bahasa Latin yang berarti kawan, dan logos dalam bahasa Yunani yang bermakna ilmu pengetahuan. Maka bisa disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam bermasyarakat. Menurut para ahli, Karl Marx dalam The Communist Manifesto mempercayai bahwa sosiologi bisa melawan penindasan dan melahirkan masyarakat tanpa kelas. Dia yakin bahwa sebenarnya masyarakat harus dibebaskan dari sistem kapitalis. Menurut Max Weber, sosiologi bisa diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik dan hubungan antara berbagai gejala sosial seperti gejala moral, gejala agama, gejala keluarga, dan gejala ekonomi. Meski disebut sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat, kemunculan sosiologi masih tergolong baru. Bahkan jika dibandingkan dengan ilmu pengetahuan mengenai masyarakat, sosiologi juga dikatakan muncul sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Sebagai buktinya, dua filsuf besar di zaman Yunani kuno, yaitu Aristoteles dan Plato, pernah menulis buku tentang menciptakan sebuah masyarakat yang adil serta bahagia. Ada juga dari Ibnu Khaldun, cendekiawan dari timur, yang menulis tentang integrasi sosial dan peradaban manusia di abad ke-14. Tiga karya tersebut sudah ada jauh sebelum sosiologi ditemukan. Pada perkembangan ilmu ini, para penggagas yang menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mencari orientasi yang sesuai dengan bidang ini. Menariknya, di awal mula kemunculan sosiologi, banyak terjadi peristiwa bersejarah. Dalam peradaban manusia, ada dua di antaranya bahkan mempunyai pengaruh penting dalam perkembangan ilmu sosiologi. Yang pertama adalah revolusi politik yang terjadi di Prancis pada abad ke-18 sampai 19. Peristiwa ini membuat fokus sosiologi bergeser kepada pembuatan ketertiban dan perubahan sosial. Yang kedua adalah revolusi industri yang menjadi titik kemunculan kapitalisme serta sosialisme. Hal ini juga turut mempengaruhi perkembangan ilmu sosiologi. Tidak cukup sampai di situ, sosiologi juga terus melahirkan subdisiplin baru yang berada di bawah pengaungannya, seperti sosiologi hukum,
sosiologi kesehatan, sosiologi pemuda, sosiologi gender, sosiologi ekonomi, sosiologi agama, dan lain-lainnya. Ruang lingkup sosiologi. Sebenarnya, ruang lingkup sosiologi sendiri sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang yang ada di dalam kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, politik, agama, dan kebudayaan, dan pastinya semua bidang tersebut dilihat dari perspektif sosiologi. Dengan kata lain, ilmu ini juga mencakup interaksi sosial yang terjadi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, serta kelompok dengan individu. Akan tetapi, pada hakikatnya, sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari struktur sosial memiliki 3 ruang lingkup, yaitu yang pertama, ilmu sosial. Sosiologi bukan bagian dari ilmu alam atau ilmu pasti yang menyangkut perbedaan isinya. Sebaliknya, sosiologi adalah ilmu yang kategoris atau hanya fokus kepada apa yang sedang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi atau apa yang sudah terjadi. Sosiologi juga tidak menentukan kemana arah perkembangan sebuah proses kehidupan. Kedua, yaitu ilmu murni. Sosiologi juga merupakan ilmu pengetahuan yang murni karena tujuannya adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang ada di dalam tentang masyarakat, bukan untuk menggunakan pengetahuan tersebut kepada masyarakat. Akan tetapi, sosiologi juga bisa digunakan dalam berbagai hal lain seperti administrasi, diplomasi, psikologi, bahkan pembuatan sebuah undang-undang karena dia digunakan untuk memperoleh fakta-fakta yang digunakan sebagai jalan keluar dari masalah yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga adalah ilmu abstrak. Sebagai ilmu pengetahuan sosial, juga termasuk ilmu abstrak atau tidak konkret. Artinya, dia memperhatikan bentuk serta pola peristiwa yang ada di masyarakat. Tujuan lain dari sosiologi juga bisa digunakan untuk mendapatkan pengertian serta pola umum yang meneliti dan mencari prinsip atau hukum dari interaksi antar manusia, hakikat, isi, bentuk, atau struktur masyarakat. Jenis-jenis sosiologi berdasarkan ruang lingkup. Sosiologi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu sosiologi umum, sosiologi khusus, sosiologi sebagai ilmu terapan, dan sosiologi sebagai ilmu murni. Berikut penjelasan singkatnya. Yang pertama, sosiologi umum. Sosiologi umum adalah bidang yang menyelidiki dan mempelajari perilaku manusia dalam mengadakan hubungan di masyarakat secara umum. Sedangkan sosiologi khusus menyelidiki dan mempelajari berbagai sektor dalam kehidupan masyarakat. 3. Sosiologi sebagai ilmu terapan. Sosial sebagai ilmu terapan artinya memiliki tujuan mencari bagaimana cara menggunakan pengetahuan ilmiah untuk memecahkan suatu masalah secara praktis yang ada di masyarakat. 4. Sosiologi sebagai ilmu murni. Sosiologi juga disebut sebagai ilmu murni karena memiliki tujuan membentuk dan menggambarkan pengetahuan secara abstrak sehingga mutunya dapat dipertimbangkan. Ciri-ciri utama sosiologi sebagai ilmu sosial yang murni mempunyai 4 ciri utama, yaitu tidak bisa dilepaskan begitu saja karena keempatnya merupakan syarat agar sosiologi bisa berdiri sendiri. Berikut
Berikut keempat ciri-ciri tersebut. Yang pertama itu teoritis. Ciri yang pertama ialah sosiologi selalu berusaha menyusun sebuah abstraksi yang berguna kesimpulan tentang hubungan sebab akibat dari berbagai gejala sosial yang diteliti dengan berdasarkan kepada hasil pengamatan empiris. Yang kedua, empiris sosiologi sebagai ilmu pengetahuan berdasarkan kepada realitas sosial yang sebenarnya terjadi di lapangan atau di masyarakat dan bukan merupakan sebuah spekulasi. Ketiga, non-etis. Tugas sosiologi bukan untuk menentukan mana yang baik dan buruk dalam permasalahan. Ilmu yang satu ini fokus memberikan penjelasan yang logis tentang latar belakang fenomena tertentu. Keempat, kumulatif. Kumulatif artinya sebuah argumen tentang fenomena tertentu dalam sosiologi harus berlandaskan kumpulan beberapa teori yang sudah ada sebelumnya. Di samping itu, kenyataan sosial selalu berubah dari waktu ke waktu, maka sebuah teori sosial sangat jarang mengalami perubahan.